Dosa apa yang dilakukan pria tua ini sehingga ia mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan hingga kesulitan untuk meninggal dunia? Kisah ini merupakan kisah nyata yang sangat mengerikan. Kisah bermula ketika Pak Wiryo dan istrinya hendak pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan urusan penting. Sebelum pergi, Bu Wiryo menyambangi kamar Indah yang sedang merawat Ismi, anaknya yang sedang sakit keras. Indah sendiri adalah pembantu di keluarga Pak Wiryo yang sudah turun-temurun bekerja di sana dari ibu dan neneknya dulu. Setelah itu terlihat Bu Wiryo izin pamit ingin pergi dan berjanji akan membawakan Ismi boneka baru. Hingga terlihat sembari berbincang dengan putri bungsunya Retno, gadis lulusan pendidikan guru itu sudah mendapat pekerjaan sebagai guru baru di Surabaya. Pak Wiryo saat itu berjanji akan mencarikan kos yang bagus untuk putrinya itu, agar mereka betah berkunjung ke Surabaya. Setelah berbincang, Pak Wiryo dan Bu Wiryo masuk ke dalam mobil agar tidak kesorean sampai di Jogja. Di perjalanan siang itu, Bu Wiryo masih memendam rasa jengkel pada suaminya itu, hingga tak ada kehangatan yang tampak dari raut wajahnya. Pak Wiryo meminta istrinya untuk berbicara daripada terus memendam masalah dan tak saling bicara. Dan tak lama takdir berkata kecelakaan harus menimpa Pak Wiryo dan Bu Wiryo. Terlihat keesokan harinya Retno tengah asyik berbincang dengan Indah. Namun tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu. Indah bergegas membuka pintu yang ternyata polisi memberi kabar buruk kepada Retno. Retno langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah ibunya yang terlibat kecelakaan hebat. Di sana kakak perempuan Retno yang bernama Mbak Wati sedang menunggu kabar terbaru dari kondisi sang ayah. Anak Mbak Wati yang bernama Dimas dan Ruri asik bermain lari-larian di rumah sakit. Sementara suami Wati yang bernama Bagus asik main Mobile Legend. Wati yang muak langsung memarahi suaminya yang pengangguran itu. Bagas pun melenggang pergi bersama dua anaknya agar tidak terkena omelan Wati. Begitu sampai di rumah sakit, terlihat Retno bergegas memeluk kakaknya di depan kamar jenazah. Mereka diminta untuk melakukan identifikasi atas jasad sang ibu. Begitu melihat wajah ibunya, dua wanita kakak beradik itu langsung histeris dan menangis terseduh-seduh. Sementara itu Pak Wiryo berhasil selamat meski luka di kepalanya hampir membuat matanya copot sebelah. Pak Wiryo terbaring lemah di ruang gawat darurat dengan serangkaian alat kesehatan yang menempel di badan. Wati tak sanggup memikirkan banyaknya biaya yang harus ditanggung untuk mengobati sang ayah yang masih koma. Tak ada yang bisa memastikan kapan Pak Wiryo sadar. Obat yang dibutuhkan pun tak murah, setara dengan biaya hidup sebulan. Wati percaya ayahnya sebenarnya sudah tiada, namun dipacu oleh alat kesehatan yang membuat jantungnya tetap berdetak. Ia membujuk Retno agar mau merawat ayah di rumah untuk menekan biaya pengobatan. Saat mereka berunding berdua, seorang wanita misterius tampak memasuki kamar Pak Wiryo. Wanita itu mengenakan masker dan menangis begitu melihat kondisi Wiryo yang masih koma. Akhirnya terlihat Wati dan Retno menandatangani surat pernyataan pulang paksa dari Rumah Sakit Umbul Husada. Di waktu yang sama, warga sibuk mendirikan tenda untuk mengadakan acara tahlilan di rumah duka. Wati mengajak Retno untuk pulang guna memandikan jenazah sang ibu. Tak berselang lama kemudian, Pak Wiryo diantar pulang oleh petugas ambulan rumah sakit. Satu persatu warga desa dan sanak saudara berkunjung ke rumah untuk menyampaikan duka cita mendalam. Siang itu, wanita bernama Giem ikut datang bersama anak semata wayangnya bernama Tarjo. Warga yang melihat langsung berbisik jika Giem adalah istri madunya Pak Wiryo. Tarjo sendiri adalah anak Pak Wiryo dari istri kedua. Ibu-ibu tetangga ikut menyinyir dan berkata jika Tarjo itu sebenarnya adalah seorang buruta, yaitu bocah tua hijrah. Mereka turut curiga dengan Tarjo yang mendadak jadi religius padahal sebelumnya doyan judi dan minum-minuman. Saat itu Wati sangat tak suka melihat keberadaan mereka dan menanggapi dengan wajah ketusnya. Bu Giem meminta izin untuk menemui suaminya yang terbaring lemah. Berbeda dengan Wati, Retno bersikap lebih dewasa dan mengantar Bu Giem untuk masuk ke kamar ayahnya. Giem meratapi nasib suaminya yang jatuh sekarat. Dari pintu depan, tokoh agama di desa mereka itu mengungkapkan duka cita mendalam atas kematian Bu Wiryo yang mendadak, dan Bu Wiryo baru bisa dikebumikan esok hari. Di waktu yang sama, Bu Giem yang berdua dengan Pak Wiryo membacakan Yasin di kamar Pak Wiryo. Ia masih bersedih melihat kondisi sang suami yang masih koma. Sembari mengusap air mata, Bu Giem tak sengaja menjatuhkan kacamatanya itu hingga terpental. Bu Giem segera mengambil kacamatanya itu di bawah ranjang. Saat ia kembali ke tempat duduknya, Pak Wiryo sudah bangkit dan menatap ke langit-langit. Ketika dibacakan Yasin, pria tua yang sekarat tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Bu Giem langsung menepuk pundak suaminya sembari terus memanggil namanya. Tubuh Pak Wiryo mulai kejang-kejang hingga membuat Bu Giem ketakutan. Wanita itu membujuk Pak Wiryo agar segera tidur lagi. Setelah memberontak parah, akhirnya Pak Wiryo bisa tenang dan kembali tidur. Bu Giem kehilangan kacamatanya lagi dan mencari di kolong tempat tidur. Anehnya, ia justru melihat untayan rambut panjang yang melesat ke atas tubuh Pak Wiryo. Bagian bawah ranjang pun sampai turun ke bawah karena menahan beban yang lebih berat. Bu Giem bangkit untuk memberi
memeriksa kondisi suaminya. Pak Wiryo masih terbaring lemah dengan suara rintihan kesakitan. Bu Giem duduk di kursi sembari menatap ke arah cermin. Di depan ranjang ia melihat ada bayangan aneh yang mencurigakan di atas tubuh suaminya. Ternyata itu adalah sosok iblis. Teriakan Bu Giem terdengar sampai keluar rumah. Semua tamu berbondong-bondong lari untuk melihat apa yang terjadi. Bu Giem berkata jika Pak Wiryo baru saja terbangun dari kasur. Pak Safaan meminta warga untuk kembali duduk dan melanjutkan pembacaan Yasin berjamaah. Bu Giem terlihat melenggang pergi bersama Tarjo dengan langkah 1000. Tarjo menyadari ada gelagat aneh pada ibunya. Ia pun bertanya apa yang dilihat ibu saat berada di kamar sang ayah. Bu Giem hanya terdiam. Hingga pagi harinya terlihat jasad Bu Wiryo diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tarjo dan Bu Giem turut datang ke pemakaman itu. Pulang dari pemakaman, Wati sibuk mengobrak-abrik ruang kerja ayahnya. Rupanya ia sibuk mencari surat wasiat serta sertifikat tanah milik. Retno yang melihat tingkah kakaknya itu berusaha menasihati agar tidak buru-buru membagi waris. Apalagi sang ayah masih hidup dan belum meninggal dunia. Wati murka dan berbalik memarahi adiknya. Ia berkata jika dirinya baru saja tertimpa musibah di mana kios jualannya habis terbakar. Sementara suami Wati masih betah menganggur. Ia terpaksa melakukan semua itu demi memberi makan kedua buah hatinya. Hingga terlihat malam harinya warga kembali berkumpul di rumah Retno untuk tahlilan mendoakan arwah Bu Wiryo. Ibu tetangga yang datang langsung mengomentari sajian makanan di hari kedua tahlilan yang dianggap kurang meriah. Mbak Wati menyuruh Pak Syafaat untuk segera memulai acara. Ibu-ibu tetangga masih sibuk julid. Di akhir pembacaan tahlil, Indah mengganti piringan suguhan yang kosong dengan yang baru. Saat itu kondisi dapur sangat sepi. Namun Indah bisa melihat lampu yang berkedip di mana Pak Wiryo berdiri di ujung pintu. Indah langsung mengikuti kemana pria itu pergi. Namun anehnya sosok Pak Wiryo menghilang dalam sekejap mata. Indah memeriksa ke dalam kamar dan ternyata Pak Wiryo masih tidur dengan tenang di sana. Wanita itu mulai merasakan ada yang tak beres dengan kondisi Pak Wiryo saat ini. Terlihat pagi harinya, Dimas dan Ruri menemani ibunya untuk kembali berjualan di pasar. Wati membelikan dawet di siang hari agar kedua anaknya tidak kehausan di pasar. Tak berselang lama, Hendro pemilik kios meminta uang sewa kepada Wati karena sudah terlambat. Pak Hendro juga memperingatkan agar Wati tidak menjual petasan lagi karena tidak mendapat izin dari pengelola, dan ia pun mengancam hendak menyewakan kios itu pada orang lain jika dalam waktu 3 hari Wati tidak melunasi tunggakan uang sewa. Setelah Pak Hendro pergi, Tarjo datang ke kios Mbak Wati untuk membicarakan perihal warisan ayah mereka lagi. Retno berjalan menghampiri ke kios kakaknya, namun teriakan Mbak Wati sudah terdengar dari luar gerbang pasar tradisional itu. Ternyata Wati tak terima jika pembagian waris lebih banyak untuk Tarjo. Sementara itu Tarjo membawa dalil agama untuk mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat. Mereka bertengkar hebat sampai dikerumuni penjual di pasar. Retno melerai mereka berdua sambil menenangkan Wati yang masih marah besar. Tarjo melenggang pergi dengan ancaman. Ia berkata Wati akan jatuh miskin karena suaminya tak mau bekerja. Sore harinya Bu Giem mengendap masuk ke kamar Pak Wiryo untuk meletakkan jimat di ranjangnya. Setelah membaca mantra, Bu Giem menyembunyikan jimat itu tepat di bawah bantal. Melihat tingkah istri kedua sang ayah, Wati mengambil jimat yang dibawa Bu Giem dan langsung mengusir wanita itu dari rumahnya. Semua tamu yang datang terkejut melihat tingkah Bu Giem yang meletakkan jimat di kamar suaminya sendiri. Ibu tetangga berkata jika Pak Wiryo memang punya pegangan di masa hidupnya. Selesai acara tahlilan, Pak Syafaat menemui Retno untuk menawarkan bantuan sebagai guru ngaji. Pak Syafaat bisa mengobati orang sakit yang disebabkan oleh perkara gaib. Terlihat suara teriakan Wati kembali terdengar dari arah dapur. Ternyata ia marah melihat suaminya yang datang di larut malam. Ternyata Bagus sengaja datang untuk menjemput Wati pulang ke rumah bersama anak-anak. Wati malah emosi dan berkata jika Bagus bukan suami yang bertanggung jawab. Bagus tak mau lama-lama di rumah itu dan membawa kedua anaknya pulang. Retno merasa iba dengan nasib sang kakak yang jauh dari harapan. Melihat Wati yang menangis, Retno ikut bersedih hati. Di malam yang semakin larut, Wati sengaja tidur di samping ayahnya. Ia terkejut melihat sang ayah sudah dalam posisi duduk memunggunginya. Wati berusaha mengembalikan posisi ayahnya dengan tangan sang ayah yang seperti merasa kesakitan. Setelah itu ayahnya tidur kembali dan Wati melenggang pergi dari kamar itu. Tiba-tiba Wati ketakutan setengah mati melihat sosok mirip ayahnya muncul dari balik pintu dan menyerangnya. Wati yang cemas ketakutan menyadari bahwa Pak Wiryo yang asli masih tertidur lemas di atas ranjang. Wati yang ketakutan langsung mengemasi barang-barangnya. Wanita itu berjalan cepat melewati pedesaan yang gelap dan sepi. Lampu jalan ikut berkedip saat Wati melintasinya. Samar-samar terlihat bayangan Pak Wiryo yang berdiri tepat di bawah lampu jalan. Wati terdiam sejenak untuk memastikan bayangan yang muncul di depan mata. Wati pun sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba pagi harinya, Retno mengenang masa kecilnya dulu dalam foto keluarga lengkap. Kala itu kondisi ekonomi masih sangat baik, di mana Pak Wiryo termasuk orang terpandang di desa mereka. Retno kecil hanya bisa menangis saat mendengar ayah ibunya bertengkar hebat. Ternyata Pak Wiryo ketahuan berselingkuh dengan Bu Giem sampai hamil. Hubungan gelap itu sudah terjalin 9 tahun lamanya. Bahkan Bu Wiryo sendiri tak menyangka sang suami tega mengkhianati cintanya. Pak Wiryo berdalih ingin memiliki anak laki-laki. Wati memeluk adiknya yang bersedih hati melihat kedua orang tuanya bertengkar. Retno tersadar dari lamunannya.
hidupnya. Ternyata tak lama terlihat, Indah buru-buru pulang dari pasar dan berteriak jika Wati ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Retno lari kalang kabut mengikuti Indah seiring kaca figura foto keluarganya retak dengan sendirinya. Di tengah kerumunan warga, Retno ikut melihat jasad Wati. Wanita itu ditemukan tak bernyawa dengan perut tertusuk pisau tajam. Darah segar turut membasahi sekujur badan hingga Retno tak kuasa menahan tangisnya. Bagus ikut histeris melihat jasad istrinya itu. Kini Retno hanya sendirian mengurus Pak Wiryo. Rumah terasa semakin sepi tanpa kehadiran keluarga tercinta. Indah turut prihatin dengan kejadian itu dan memeluk Retno yang melamun seharian penuh. Di waktu yang sama, Bu Giem jatuh sakit terkena serangan jantung. Wanita itu sangat lemah dan harus berbaring di atas ranjang. Tarjo sengaja memanggil bidan untuk memeriksa kondisi ibunya. Bu Bidan menyarankan agar Bu Giem dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan lebih serius lagi. Setelah Bu Bidan pulang, Tarjo melihat sosok Pak Wiryo berdiri di depan lemari kamar. Ia menghampiri ayahnya, namun tiba-tiba Pak Wiryo menyerang mengagetkan Tarjo. Namun seketika menghilang. Malam harinya terlihat Bagus membawa Dimas dan Ruri untuk tinggal di rumah orang tuanya. Ia berjanji pada Retno hendak mencari pekerjaan baru dan memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Bagus masih kesal dengan Wati yang selalu merendahkan dirinya. Bahkan di malam itu Bagus sudah mengajak Wati pulang namun ditolak mentah-mentah. Pagi harinya Retno termenung melihat kondisi sang ayah yang masih koma. Ia meletakkan Al-Quran yang biasa dibawa mengaji saat masih kecil dulu. Ia terkenang masa indah di mana hidup berjalan mulus tanpa masalah. Terlihat seorang polisi bertamu ke rumah untuk mencari informasi terkait kematian Wati. Mereka menduga kematian itu ada kaitannya dengan Tarjo. Apalagi Wati sempat bertengkar hebat di pasar dengan pria itu. Polisi meminta alamat rumah Tarjo dan meminta izin untuk mengusut kasus kematian Wati. Tarjo yang sibuk merawat ibunya terkejut melihat kedatangan beberapa anggota polisi. Mereka langsung menggeledah rumah Tarjo yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Wati. Tarjo sempat memberontak dan berkata jika ia tidak pernah membunuh siapapun juga. Naasnya seorang anggota menemukan pisau berdarah yang dibungkus sapu tangan tepat di area dapur rumah Tarjo. Mereka langsung menangkap Tarjo untuk segera diadili dan mendapat hukuman yang setimpal. Ibu terbangun mendengar suara keributan itu. Dengan langkah terseok, wanita itu menghampiri Tarjo sembari bertanya apa yang terjadi. Tarjo tak tega melihat ibunya hidup sendirian dan ia semakin memberontak dan berhasil melepaskan diri dari cengkraman para polisi. Ia lari kencang ke arah hutan dan bersembunyi di dasar sungai. Setelah polisi itu pergi, Tarjo naik ke permukaan air untuk mencari tempat yang lebih aman. Ia sengaja melepas baju kuning agar tidak ketahuan warga. Sesampainya di pabrik genteng, Tarjo menemukan baju merah yang sedang dijemur. Baju merah itu dipakainya. Di waktu yang sama, Bu Giem menemui Retno untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengeluhkan tindakan aparat polisi yang menangkap Tarjo, hingga anaknya itu kini kabur entah kemana. Bu Giem yakin bukan Tarjo pelakunya. Retno tak bisa berbuat banyak dan menyerahkan semua hasilnya kepada penyidik. Retno balik bertanya jimat apa yang dibawa Bu Giem saat mengunjungi Pak Wiryo. Bu Giem mengungkapkan jika Pak Wiryo memang punya pegangan berupa jin yang sangat kuat. Pak Wiryo pernah berkata jika di suatu saat nanti jin itu akan membuatnya sengsara. Bu Giem sengaja mencari jimat untuk mengusir jin dari tubuh Pak Wiryo. Ia sendiri tak tega melihat suaminya kesakitan dan sulit meninggal dunia. Saat malam semakin larut, terlihat Tarjo hampir ketiduran di pabrik genteng itu. Terdengar suara dentuman lantang dari rak penyimpanan. Tarjo memeriksa ke arah sumber suara itu dan melihat seorang pria sibuk membenturkan kepalanya. Gerakan itu semakin cepat dan Tarjo mulai diteror oleh entitas gaib yang mengerikan.